Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wakil, mahasiswa Universitas Respati Indonesia semester 6, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 7 fungsi OSI layer dan TCP/IP layer. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai nilai ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian OSI layer. OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection, dikembangkan pada tahun 1984 oleh ISO International Standard Organization. Setelah digunakan protokol TCP/IP, studi suite oleh American Department of Defense, OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI, Open System Interconnection, menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Oke, saya akan menjelaskan tentang 7 fungsi OSI layer. Yang pertama, application layer. Application layer adalah bagian teratas pada model OSI dan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan interface di antara protokol jaringan dengan aplikasi yang sudah ada pada komputer. Application layer ini akan menyediakan layanan yang diperlukan oleh aplikasi seperti misalnya menyediakan sebuah interface untuk email transfer protokol, Telnet, dan file transfer protokol. Bagian inilah aplikasi akan saling berhubungan dengan jaringan. Yang kedua yaitu presentation layer. Presentation layer ini yang satu ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan sebuah sintaks yang digunakan oleh host jaringan. Untuk berkomunikasi, presentation layer juga akan melakukan proses enskripsi atau deskripsi informasi ataupun data. Dengan demikian, hal itu mampu digunakan lapisan aplikasi. Yang poin ketiga yaitu session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti misalnya menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antara komputer untuk bisa membentuk suatu sesi komunikasi. Session layer ini akan menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transfer layer. Yang keempat yaitu transfer layer. Tanggung jawab dari transfer layer ini adalah untuk mengirim pesan di antara 2 atau lebih host yang ada di dalam jaringan. Transfer layer ini juga akan menangani pemecahan dan penggabungan pesan yang juga mengontrol kehandalan pada jalur koneksi yang diberikan. Contohnya protokol TCP yang paling sering digunakan pada transfer layer. Dan selanjutnya itu network layer. Network layer memiliki tanggung jawab untuk menetapkan sebuah jalur yang nantinya digunakan untuk melakukan transfer. Pada setiap data perangkat yang ada dalam suatu jaringan, router jaringan beroperasi di layer yang satu ini, yang juga memiliki fungsi utama dan network layer saat melakukan routing. Routing tersebut akan memungkinkan paket untuk dipindahkan ke antara komputer yang terhubungan satu dengan lainnya. Untuk mendukung proses routing yang satu ini, network layer akan menyimpan alat logis seperti misalnya IP. Selanjutnya yaitu data link. Data link layer. Data link layer ini memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang bisa saja terjadi saat proses transmisi data dan juga akan membungkus bit dalam bentuk sebuah data frame. Data link layer ini juga akan mengelola skema pengamatan fisik seperti misalnya alamat MAC yang ada di suatu jaringan. Data link layer adalah salah satu layer OSI yang cukup kompleks sehingga layer ini dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu layer media access control dan layer logical link control. Dan poin terakhir yaitu physical layer adalah layer yang paling pertama atau yang di bagian terendah
berandal di dalam model OSI. Layer ini memiliki tanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital yang berasal dari physical layer pada perangkat pengiriman atau sumber yang menunjukkan physical layer perangkat menerima atau tujuan melalui suatu media jaringan. Dalam physical layer ini, data akan ditransmisikan dengan menggunakan sinyal yang didukung oleh media fisik, seperti misalnya tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared, atau bisa juga cahaya biasa. Oke, itu fungsi dari OSI layer. Oke, saya akan menjelaskan perbedaan OSI layer dan TCP layer. OSI layer dan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transfer layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layer ini. TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Layer di atas yang digunakan OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer, sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Pada OSI layer, dia mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dia miliki, sedangkan TCP layer dia memiliki, sedangkan TCP layer dia mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. TCP layer mengkombinasikan antara presentation layer dengan session layer dalam suatu application layer. TCP dirancang lebih sederhana daripada OSI layer yang hanya memiliki 4 layer saja. TCP layer dirancang lebih kredibel karena protokolnya dan tidak ada network yang dibangun oleh protokol OSI. Model OSI layer. Model layer OSI. Model layer OSI dibagi dalam 2 grup, upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama pengguna model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Oke, kita masuk di layer TCP/IP. TCP/IP adalah gabungan dari protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. 4 fungsi layer pemodelan TCP/IP. Saya akan menjelaskan fungsi dari 4 layer pemodelan ini. Yang pertama yaitu link layer. Oke, macam-macam layer TCP/IP yaitu application, berfungsi menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer HTTP, FTP, POP3, SIMTP, dan lain-lain. Yang kedua yaitu transfer layer, berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer, mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP.
Yang ketiga itu internet. Internet layer memiliki fungsi sebagai penyediaan fungsi IP, tracing, routing, dan menentukan terbaik. Internet layer memiliki satu protokol yaitu TCP/IP. Yang terakhir yaitu network access, berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam mengirim data. Di layar ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, Ethernet pada WAN, dan juga frame relay. Cara kerja OSI layar. Pada transport layar, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali kepada transportasi layar si penerima. Nah, pada network layer akan dibuat sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data-data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengiriman dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layar terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun melalui layar paling bawah, physical layer, hingga ke layar paling atas, application layer. Itulah penjelasan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.